masuk pada acara, marilah kita sejenak berdoa terlebih dahulu seperti biasanya untuk rekan-rekan kita maupun keluarga kita yang saat ini masih dirawat atau masih isolasi mandiri di rumah masing-masing. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, kami persilahkan. Ya, selesai. Terima kasih. Dan sebelum kita masuk kepada materi, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, seperti biasa kita akan mendengarkan terlebih dahulu arahan dan juga penguatan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Cipta Nirmala. Kepada yang kami hormati, Ibu Takarini SP Utami, kami persilahkan. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Tawan, yang terhormat Pak Dr. Farid, yang terhormat Ibu, Bapak, Insan Cipta Nirmala, dengan keluarga yang tercinta, anak-anak hebat yang selalu hadir ikut sosialisasi. Terima kasih sudah hadir kembali di hari ini. H+46, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, no PSBB. Kita berkegiatan dengan adaptasi kebiasaan baru, tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 dengan benar, tetap pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak, serta melakukan self-assessment untuk monitoringnya. Agar tubuh kita tetap sehat dan bugar, maka harus berolahraga. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Seperti apa olahraga yang tepat di masa pandemi ini? Nanti kita simak sharing dari Dr. Farid. Ibu dan Bapak, semoga upaya-upaya kita ini mendapatkan ridho Allah dan menjadikan kita sebagai hamba yang lebih pandai bersyukur. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih kami sampaikan untuk Bu Takarini atas arahan dan juga penguatan yang selalu diberikan setiap minggunya. Semoga menambah semangat kita semuanya untuk tetap melakukan pencegahan upaya-upaya dan juga edukasi seperti ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya langsung saja kita akan ikuti pemaparan materi yang sangat menarik ya, yang akan disampaikan oleh Dr. Farid, yaitu dengan judul exercise atau olahraga selama pandemi COVID-19. Dan ini sudah banyak sekali yang menantikan karena setiap pertemuan banyak tuh yang nanyain tentang olahraga seperti itu, Dr. Farid. Jadi pas sekali ini materinya. Baik, langsung saja Dr. Farid, silakan dipaparkan untuk materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Direktur PTCN Ibu Takarini SP Utami, yang terhormat Dr. Awang, Direktur, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini ya, untuk sama-sama kita tidak henti-hentinya mengingatkan pada diri kita sendiri dan kita semua keluarga besar PTCN Rumah Sakit Semen untuk sama-sama menjaga dan menjadi bagian dari memutus terjadinya COVID di lingkungan kita. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan dari sisi olahraganya, ya. Jadi seperti yang kita ketahui, selain nutrisi yang bagus, istirahat yang cukup, dan nantinya kalau ada vaksin akan menjadi bagian dari pencegahan. Pagi ini kita mencoba sedikit bicara tentang olahraga. Semua pasti sudah melakukan. Alangkah baiknya nanti sebelum ini kita senam dulu ya, Mbak Lama ya, kita senam dulu ya Bu Taka ya, yang di-create oleh teman-teman dari Rehab Medik dan Fisioterapi untuk menghangatkan pagi ini ya. Saya coba yang mudah-mudahan bisa ya. Iya, setuju Dokter, biar sehat semuanya ya.
Ini sudah absen anak saja nih Kak Isa. Oh, nama nggak bisa dirubah. Jana Mbak Hafiz ya, Mbak Hafiz ya. HP ku wis nang di HP ku. Jana Mbak Hafiz kok ya. Iya ya, suara kuat ya. Studi lanjut ini yang pertama insya Allah akan kita lakukan program studi. Iya, Dokter Farid. Ya. Gimana? Sudah bisa dimulai untuk senamnya? Ini jadi satu paket, ya. Oh, gitu. Ya, monggo silakan. Ya. Jadi satu paket, ya. Silakan, bisa diikuti gerakannya. Bisa diikuti gerakannya, ya. Ini videonya nggak nampak, Dokter. Ada videonya kah? Kelihatan ya? Nggak kelihatan videonya, Dokter. Oh, nggak kelihatan. Iya. Kayak share video, bukan share screen. Pakai share video, Dokter, bukan share screen. Ini kelihatan? Sudah kelihatan, Dokter. Silakan, bisa mengikuti. Biar hangat badan kita. Silakan, bisa diikuti gerakannya. Biar hangat pagi ini ya. Ya, ngikutin Dokter Farid aja ya. Videonya agak delay soalnya. Nah. Ini senam intensitas sedang. Bisa dilakukan pada posisi berdiri atau duduk. Sekarang kita masuk gerakan inti.
Cukup ya, kita lanjutkan ya. Ya. Baik, Mbak Lama, lumayan ya, cukup segar ya Bapak Ibu ya. Iya, sayangnya musiknya nggak kedengeran ya, Pak. Ada Oh musiknya iya, lebih nggak heboh apa-apa. lagi tuh ya. Oke. Oke, Sekarang lanjut Prof. kita Farid. lanjut Iya. ke materi ya. Jadi selama ini ya. Ya, jadi Bapak Ibu setelah kita olahraga gerak sebentar tadi ya, kita coba kembali ke beberapa pengetahuan basicnya. Jadi exercise ini adalah aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur, berulang, dan dengan tujuan mengkondisikan tubuh kita. Olahraga atau exercise ini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan, menjaga kebugaran, dan membantu mencegah perkembangan terjadinya obesitas, darah tinggi, dan penyakit kardiovaskuler. Ya, aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan oleh kerja otot dan meningkatkan pengeluaran energi atau tenaga. Bisa ringan, sedang, dan berat. Aktivitas fisik ini bisa aktivitas yang dilakukan sehari-hari baik di tempat kerja, di sekolah, di keluarga, di rumah tangga, selama perjalanan atau di waktu senggang. Ya. Nah, yang sering terjadi adalah mindset kita, pola berpikir kita yang menganggap bahwa olahraga itu berat. Ya. Padahal kita kalau ada waktu bisa menyempatkan ya, bahwa olahraga di tengah kesibukan itu masih bisa dan tidak merepotkan. Ya. Olahraga tidak hanya tentang harus berkeringat sampai terengah-engah, tapi bisa juga dilakukan di sela-sela kesibukan kita. Ya. Ya. Pergerakan apapun yang bisa kita lakukan sepanjang hari itu juga bisa membantu tubuh tetap sehat dan bugar. Seperti berjalan di kantor dari gedung depan ke gedung belakang atau naik turun tangga. Tidak menggunakan lift itu juga bisa membantu kebugaran kita. Ini sedikit tentang berapa besar aktivitas fisik yang bisa dilihat. Ya, kalau kita hanya tiduran saja itu energi yang dibutuhkan atau istilahnya match itu nggak sampai 3. Ya. Nonton TV juga nggak sampai 3. Kalau lagi booming sekarang ya, olahraga sepeda itu bagus, itu sangat dianjurkan buat orang dewasa ya, lebih dari 3 match. Ya. Berjalan juga, atau kalau mau lebih besar intensitasnya ya jogging, lari, senam, ya, dan lain-lain. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa olahraga ini sangat bermanfaat, ya. Banyak sekali manfaatnya, bisa mengendalikan berat badan, mengendalikan tekanan darah, menurunkan risiko keropos tulang atau osteoporosis pada wanita, mencegah diabetes mellitus atau kencing manis, mengendalikan kadar kolesterol, meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki kelenturan sendi dan otot, memperbaiki postur tubuh, mengendalikan stres, ya, apalagi ini zaman COVID, ya, dan mengurangi kecemasan juga dengan olahraga ini ya. Nah, karena manfaatnya begitu banyak, maka olahraga ini harus kita lakukan dengan baik dan benar. Ya. Jadi harus melihat frekuensinya, intensitasnya, waktu yang dibutuhkan, dan tipe olahraga yang akan kita lakukan. Itu penting dilakukan agar olahraga itu bermanfaat dan tidak menimbulkan cedera. Ya, atau kita singkat dengan FITT, fit, ya. Frekuensi yang dianjurkan oleh WHO 2-3 kali per minggu, ya, atau 4-5 kali kalau intensitasnya sedang atau rendah. Kemudian intensitas ini bisa rendah, sedang atau tinggi. Kalau intensitas rendah itu orang olahraga masih bisa sambil nyanyi-nyanyi, itu intensitasnya rendah. Kalau intensitasnya sedang, olahraga, setelah itu masih bisa ngomong atau masih bisa bicara, ya, tapi nggak bisa nyanyi. Kalau intensitas tinggi sudah nggak bisa bicara, alias tinggal ngos-ngosan saja. Itu yang bisa secara gampangnya dimengerti untuk intensitasnya ini. Ya.
Kemudian durasinya atau waktunya yang dianjurkan ya 30 menitan ya. Itu untuk olahraga intinya. Atau kalau di total dalam 1 minggu 150 menit per minggu. Itu yang dianjurkan oleh WHO. Tipenya bisa macam-macam tergantung kegemaran kita, mau senam ya, mau sepedahan, goes ya, boleh, mau lari, mau renang bisa. Itu cuma harus diperhatikan. Nah, selain memperhatikan faktor tadi ya, fit tadi, olahraga yang bermanfaat juga harus baik, benar, terukur dan teratur ya. Artinya kalau baik itu ya sesuai dengan kebugaran kita masing-masing ya. Tingkat kesehatannya, tingkat aktivitas fisiknya kita sesuaikan. Artinya kalau mau bagus ya harus ada data awalnya, kita check up dulu. Seberapa bugar kita, bisa dengan treadmill diukur, bisa dengan latihan jalan 6 minutes walking test itu bisa mengetahui kebugaran kita supaya aman olahraganya. Jadi nggak sampai timbul ketika olahraga goes ternyata suatu saat jatuh dan sampai kejadian yang fatal. Ya. Benar dalam artian latihan fisik yang kita lakukan ini aman, mudah, sesuai dengan kondisi fisik kita. Ya. Dilakukan bertahap dan sesuai dengan anjuran. Seperti yang tadi senam tadi ya, ada pemanasannya dulu, ada latihan inti, ada pendinginan. Ya. Pemanasan bisa 5-10 menit cukup, latihan inti antara rata-rata 30 menit, dan pendinginan bisa 3-5 menit. Dengan begitu, manfaat olahraganya bisa didapat, dan setelah olahraga tidak terlalu capek. Ya. Terukur. Ya. Terukur ini penting. Ya. Jadi latihan fisik yang dilakukan dengan menentukan intensitas latihannya, mau yang ringan, sedang, berat, tergantung kemampuan kita. Ya. Kalau aman pada orang yang sudah punya penyakit, ya darah tinggi atau diabetes itu sekitar 60-70% lah dari denyut nadinya itu harus diukur. Ya. Kemudian terukur, ya harus terukur, ya. Dan yang terakhir teratur, ya. Jadi latihan fisik ini harus teratur, ya supaya dapat manfaatnya. Kalau sudah dilakukan mulai dini lebih bagus. Saat ini juga dilakukan juga bagus, ya. Jadi sudah dikatakan yang optimal adalah 3-5 kali per minggu, ya, dengan intensitas sedang antara 30-60 menit. Contoh kalau dia latihan aerobik atau latihan kardio 3-5 kali per minggu, ya, dengan intensitas sedang 64-76 denyut nadi maksimal, total 1 minggu 150 menit, atau kalau intensitasnya berat 75 menit, ya. Untuk latihan kekuatan cukup di sela-selanya 2 kali per minggu, ya, bisa 2-4 kali set, bisa diulang 8-10 kali pengulangan. Ya. Latihan kelenturan atau fleksibilitas juga begitu, bisa dilakukan untuk menjaga kelenturan tubuh kita. Ya. Nah, dari situ secara umum ya olahraga ini ada 2, ada olahraga kardio atau aerobik, ya. Dengan latihan kardio atau aerobik ini bisa untuk menurunkan berat badan, ya kayak lari, renang, bersepeda, itu termasuk olahraga-olahraga jenis kardio, ya. Kemudian ada olahraga yang anaerob atau olahraga untuk penguatan, ya. Ini berfungsi untuk menjaga berat badan dan membentuk massa otot. Nah, yang seneng gym ini yang termasuk olahraga yang anaerob ini, ya. Dua-duanya harus seimbang, bisa dilakukan supaya kondisi fisik tetap bagus, ya. Ini lebih detailnya, kalau olahraga atau latihan aerob ini atau kardio ini, ya bisa mengatur denyut nadi hingga fungsi kerja jantungnya bagus, bisa melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darahnya menurun, bisa meningkatkan pembakaran lemak, ya aerobik ya pembakaran lemak. Jadi yang tadinya obesitas bisa dilakukan planning atau schedule untuk mengurangi berat badan dengan olahraga jenis aerobik ini, ya. Kemudian apa saja yang termasuk aerobik tadi sudah disebutkan. Ini contohnya ya, jalan cepat, ya. Kalau di rumah masa pandemi bisa naik turun tangga, ya. Selama tidak ada keluhan lututnya, tidak ada masalah dengan lutut dan boyoknya, ya punggung bisa latihan naik turun tangga, ya. Di rumah 10-15 menit bisa diulang 2-3 kali sehari, ya. Senam aerobik seperti tadi, ya.
loncat tali, skipping, bagus ini untuk aerobik ya, cepat sekali menurunkan berat badan. Dan kalau masa pandemi ini juga bisa dilakukan ya, bisa dengan treadmill, sepeda statis, ini lebih aman juga ya. Untuk olahraga yang anaerob atau olahraga untuk penguatan ini bisa dilakukan di rumah dengan alat-alat yang sudah ada. Mau pakai kursi, pakai sofa, pakai meja, pakai tempat tidur bisa. Bahkan pakai dinding pun bisa ya. Gerakan seperti push up ya, atau disingkat dengan wall push up ya. Push up sambil berdiri. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan tujuan membentuk massa otot dan menguatkan otot. Ya. Ini gerakan-gerakan anaerob contohnya ya, push up, squat, ya, kemudian lunge dan crunch atau mirip setup gitu ya. Saya kira semua kita sudah pernah melakukan ini. Dan kalau rutin sampai saat ini, insya Allah tubuhnya bagus, ya, posturnya juga bagus, enak dilihat dan kuat tenaganya ya untuk aktivitas sehari-hari, apalagi untuk melawan COVID. Ya. Dan penting juga pada waktu berolahraga, jangan lupa kontrol cairan tubuhnya, jangan sampai dehidrasi ya. Jadi kalau secara gampangannya dilihat berat badan sebelum olahraga sama sesudah olahraga ditimbang. Kalau ada selisih, banyaknya air yang harus diminum, itu selisih dari berat badannya tadi ya, kalikan 1,5 liter itu untuk mengurangi atau mengembalikan cairan yang hilang. Atau bisa diamati dari warna urinnya. Setelah olahraga 2 jam, 3 jam kok urinnya masih kuning, berarti masih dehidrasi. Gampangannya begitu ya. Dan rasa haus tenggorokan ini pasti. Ya, kalau habis olahraga pasti haus. Ya. Ini juga bisa pertanda. Nah, dari basic-basic itu tadi, dengan kondisi pandemi sekarang ini, apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan supaya manfaatnya dapat, daya tahannya dapat, tapi tidak terpapar atau sampai terkena COVID. Nah, itu tetap ya, seperti disampaikan penguatan tadi oleh Bu Takari ini, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya. Detailnya seperti ini ya. Kalau misalnya olahraganya bersifat individu atau sendiri ya, maka adaptasi kebiasaan baru yang bisa dilakukan agar manfaatnya dapat dan tidak terkena COVID. Penting mengupdate informasi tentang COVID di daerah tersebut atau di tempat kita. Ya. Jangan sampai nanti kita olahraga di luar rumah, ternyata di sekitar situ mungkin ada yang terpapar atau tidak kita ketahui bahwa ada yang OTG atau isolasi mandiri tapi keluar-keluar. Nah, itu bisa bahaya buat kita ya. Update, apalagi Gresik masih termasuk zona merah. Di Jawa Timur ada 3 kabupaten kota yang masih zona merah, Surabaya kota, Surabaya, Gresik dan Pasuruan. Ini kemudian kalau olahraga kondisinya harus fit ya, dan hindari olahraga yang sifatnya kontak fisik ya, karena itu kita berisiko terpapar. Kemudian tetap tadi ya, gunakan masker, cuci tangan, dan yang penting jaga jaraknya. Kalau kita olahraganya jalan, maka jarak yang harus dijaga adalah 5 meter. Ya. Kalau lari, 10 meter dengan pelari yang di depannya atau di belakangnya. Dan kalau bersepeda, 20 meter. Jadi ini anjuran dari Kemenkes. Ya. Kalau olahraga yang sifatnya diam, kayak tadi senam 2 meter. Ya. Tetap ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, hindari menyentuh area wajah, ya, mata, hidung, mulut. Kalau sampai di rumah harus segera mandi, cuci tangan, ya, ganti baju dan membersihkan alat-alat yang habis dipakai untuk olahraga. Ya. Seperti itu. Jadi dengan begitu olahraga di masa pandemi, insya Allah walaupun masih banyak, kita bisa melakukan di dalam rumah. Kalau ingin di luar rumah bisa dilakukan lebih aman. Ya. Dan sama-sama kita ketahui tadi ya, olahraga yang sifatnya sedang atau intensitasnya sedang tadi ya. Jadi pada waktu olahraga itu kita masih bisa bicara, walaupun ngos-ngosan ya. Tapi kalau intensitasnya tinggi, kita nggak bisa bicara. Itu menjadi patokan secara umum. Jadi kalau kita olahraga kemudian sudah mulai kesulitan bicara, segera berhenti ya, supaya tidak
menimbulkan masalah atau kefatalan. Ya. Dan sama-sama kita ketahui dengan olahraga mampu meningkatkan imun ya, di mana sel-sel tentara kita, natural sel ini bisa meningkat semua ya, baik limfositnya, neutrofil, monosit meningkat, itu yang menjadi alasan kenapa dengan olahraga ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Dan di masa pandemi ini intensitasnya yang dianjurkan adalah rendah sampai sedang, terutama sedang ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh bagian komunikasi dari Satgas ya, sudah kenal semua ini ya, Dr. Raisa. Nah, jadi selama pandemi COVID-19 tidak disarankan untuk melakukan jenis olahraga dengan intensitas berat. Olahraga yang disarankan oleh WHO adalah ringan sampai sedang. Ya, berat tidak disarankan. Kenapa begitu? Ya, karena pada waktu kita melakukan olahraga dengan intensitas berat, ya, olahraga dengan intensitas berat, maka resiko terjadinya infeksi di sini ya tinggi ya. Jadi resiko terjadinya infeksi jadi tinggi. Olahraga berat intensitasnya pada waktu masa pandemi mungkin karena ngoyo pengen menurunkan berat badan, ngoyo pengen kondisi badannya bagus, fit. Tapi ini di masa pandemi tidak disarankan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi untuk intensitas yang tinggi tidak disarankan ya. Karena risiko terpaparnya jadi tinggi. Yang disarankan di sini, di intensitas yang moderate atau menengah, ya, atau sedang di sini, karena di sini risiko infeksinya paling rendah. Ya. Kalau Bapak Ibu memilih yang paling intensitas rendah ya masih boleh ya, tapi risiko infeksinya di tengah-tengah, average, ya, dysentery. Ya. Jadi ini penting dipahami supaya maksud kita untuk memperoleh kesehatan di masa pandemi ini, memperoleh daya imun, tidak malah menimbulkan kefatalan. Dari penelitian, kenapa kok pada waktu setelah latihan intensitas tinggi bisa memicu resiko infeksi yang lebih tinggi? Karena ada periode yang disebut sebagai open window. Ya. Open window. Di sini, pada waktu open window ini mulai start 3 jam setelah olahraga intensitas tinggi, bisa sampai 48 jam, ya, di mana daya tahan tubuh kita benar-benar menurun. Ya. Ini beresiko terpapar penyakit, apalagi di zaman sekarang, di saat ini terpapar corona. Ya. Jadi setelah melakukan latihan fisik intensitas tinggi, akan terdapat periode open window sekitar 3-84 jam lamanya, di mana kondisi tubuh ketika itu sedang dalam imunitas rendah dan sangat rentan terserang penyakit akibat latihan fisik yang terlalu berat. Ya. Jadi ini menjadi patokan kita selama pandemi ini. Ya. Jadi sekali lagi, selama pandemi olahraga berat tidak disarankan karena pasca olahraga tubuh kita butuh waktu untuk bisa kembali normal. Prosesnya butuh waktu yang lebih lama dibandingkan kalau kita hanya olahraga ringan atau sedang, sehingga risiko infeksinya lebih kecil. Ya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa olahraga ini mampu mengurangi berat badan, mampu meningkatkan daya tahan. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah obesitas atau teman-teman kita yang sudah kelebihan berat badan? Ini kami mencoba mengukur ini, menekankan ini, karena saya melihat obesitas ini menjadi faktor komorbid atau pemberat dari terjadinya COVID-19. Jadi ini menjadi concern kami ya untuk memberikan ini di kesempatan pagi ini. Jadi sama-sama kita ketahui obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi ya. Jadi energi yang masuk dengan energi yang digunakan, energi ekspediturnya itu tidak seimbang, jadi kebanyakan intake-nya. Jadi pola makan yang tinggi kalori, kemudian gaya hidup yang inactivity atau aktivitasnya rendah, itu memicu terjadinya obesitas. Ya. Dan sama-sama kita ketahui
obesitas memicu menjadi resiko tertinggi, salah satu resiko komorbid untuk terjadinya COVID-19. Ya. Kenapa begitu? Karena bisa melemahkan sistem kekebalan, sistem imun, dan meningkatkan resiko peradangan yang membuat sulit bagi tubuh untuk melawan kuman. Selain itu, pada orang-orang dengan obesitas kalau terkena penyakit, ya, terlebih-lebih yang mengenai paru, bisa menimbulkan tekanan lebih besar pada paru-paru yang meningkatkan risiko komplikasi dari penyakitnya, terutama coronavirus. Ya. Nah, selain itu, obesitas juga menimbulkan masalah ke depannya nanti ya, risiko terjadinya darah tinggi, diabetes, metabolisme lambat, gangguan tidur, ya, penyakit jantung, stroke, ginjal, dan penyakit sendi atau OA. Nah, kami kemarin dari tim Change Management berusaha mencoba mengukur berat badan di bagian penunjang. Ya, kita coba mengukur bagaimana sih profil dari karyawan kita di jajaran penunjang, karena kita tidak ingin kalau ada yang obesitas atau gemuk berat menjadi berisiko untuk terkena paparan COVID. Ya. Jadi sama-sama kita ketahui, sama-sama kita ingat lagi ya, indeks massa tubuh atau IMT atau BMI itu dibagi kurus, normal, gemuk. Kurus apabila berat badan setelah diukur indeks massa tubuhnya kurang dari 17, ringan, kurus ringan kalau antara 17 sampai 18,4. Normal indeks massa tubuhnya 18,5 sampai 25. Kalau gemuk ada 2, gemuk ringan antara 25,1 sampai 27 indeks massa tubuhnya, dan kalau gemuk berat lebih dari 27. Indeks massa tubuh ini diukur dari berat badan dan tinggi badan. Berat badan dalam kilo dibagi dengan tinggi badan dalam sentimeter kuadrat. Itu sama-sama kita ingat pasti dulu pada waktu kita belajar indeks massa tubuh. Nah, ini hasil yang kita dapatkan pada waktu kita mengukur karyawan rumah sakit. Ya. Jadi untuk di rehab medik sendiri di tempat kami, dari 12 karyawan, satunya hamil tidak kita ukur ya, dari 12 karyawan, yang normal separuhnya 50%. Kurus ringan ada 1, yang menjadi kewaspadaan kita adalah gemuk beratnya ada 2 atau 17%, dan gemuk ringannya ada 3, 25%. Nah, kalau kita total, yang gemuk ini ringan dan berat, hampir 42%. Ya. Ini dan ini, 42%. Jadi dengan yang normal mendekati. Ya. Kemudian kita ukur juga di tempatnya reka medik, ya, dari 21 karyawan yang normal 57%, jadi karakteristiknya hampir sama ya, antara 50 sampai 57%. Gemuk beratnya ada 2, gemuk ringannya ada 5. Kalau kita total sekitar ketemu 38 ya. Kemudian di tempat farmasi ya, dari 32 karyawan normalnya 17 orang atau 53,1%, dan gemuk beratnya ada 8, 25% sendiri, gemuk ringannya 15,6. Kalau di total cukup besar ya, 40 ya, 40,6 ya. Jadi karyawan kita ini makmur ya, alhamdulillah. Tapi kalau dilihat dari sisi kesehatan ya menjadi kewaspadaan kita, apalagi di era COVID seperti ini ya, di mana obesitas menjadi komorbid dari COVID-19. Di radiologi dari 11 karyawan, yang normal 5, 45,5%. Yang gemuk berat ada 4, cukup banyak ini ya, dan gemuk ringan 18,2. Dan di tempat medical check up, dari 4 karyawan yang ada di sana, 50-50. Yang normal 50%, yang gemuk berat 50%. Nah ini
Hampir sama ternyata profilnya ya. Rata-rata sekitar 50%. Ya. Kemudian di laboratorium dari 17 karyawan yang normal 9 atau 53%, gemuk beratnya ada 3, gemuk ringannya 5. 47% ya ini. Dan kalau kita total semua di unit penunjang ini dari 97 karyawan yang ada di 6 unit, normalnya 51 orang atau 53%, gemuk beratnya ada 21 orang atau 22%, gemuk ringan 20 orang atau 21%. Kalau kita lihat gambaran diagram pie-nya seperti ini. Yang normal yang biru ini gemuk berat, ini gemuk ringan, kurus ringan ada 1, kurus berat ada 1 dan kurus ringan ada 4%. Jadi kalau kita lihat ini profil dari antropometrinya, saya kira kita perlu untuk lebih waspada terhadap kondisi ini. Ya, mungkin nanti ada upaya-upaya supaya karyawan kita ini yang gemuk berat ini bisa menurun, sehingga resiko ke depan terjadinya penyakit-penyakit akibat berat badan yang meningkat ini bisa ditekan atau dihilangkan seminimal mungkin. Jadi, sesuai dengan anjuran WHO, kita diharapkan harus aktif, ya. Let's be active, siapapun, dimanapun, dan setiap hari harus aktif, ya. Apa saja, baik yang olahraga yang sifatnya kardio atau yang aerob tadi, maupun olahraga yang sifatnya bisa dilakukan di rumah, ya, olahraga anaerob kapanpun bisa dilakukan, berapa kesempatan bisa kita lakukan. Dengan begitu kebugaran kita tetap terjaga, ya, dan kita mampu produktif, dan rumah sakit tangguh yang menjadi cita-cita kita bersama, yang diawali dengan kesehatan dari masing-masing karyawannya, bisa kita wujudkan di era pandemi ini. Kita berharap PTCN RSSG Tangguh ini bisa tetap kita jaga dan kita tingkatkan sehingga tidak mengganggu produktivitas perusahaan kita. Ingat sekali lagi, exercise adalah medicine, ya, olahraga adalah obat, olahraga adalah obat. Begitu Mbak Lama, kalau diizinkan ada senam lagi nih untuk obesitas, boleh nggak ya? Boleh, boleh dokter, silahkan. Ini saya ceknya dulu. Iya, biar nggak gemuk-gemuk gitu ya. Iya, ini karena obesitas ini ya. Coba ini. Mudah-mudahan ada suaranya ini. Coba share dulu dokter. Ada suaranya ya? Suaranya muncul, gambarnya belum muncul ya dok? Gambarnya belum muncul? Belum. Muncul? Muncul. Suaranya belum ya? Suaranya yang nggak ada ya? Iya. Yang untuk audionya dicentang ya dok? Share audio dan video ya? Nggak bisa. Ini aja olahraganya ya. Olahraga obesitas ini ya. Atau musiknya dokter Farid yang ini, yang instrukturnya dokter. Oh iya. Ayo kita lakukan ini ya, untuk olahraga yang lebih berat ya. Baik. Untuk obesitas. Untuk obesitas ya. Obesitas. Oke. Untuk membakar kalori, membakar lemak yang ada di kita. Ini seharusnya sambil berdiri nih ya.
Kakinya digerakkan. Kakinya digerakkan. Kaki disilang, lengan ke atas. Kaki disilang, tahan. Ya, tahan. Ya, tahan. Ya. Oke, satunya. Kaki disilang. Ya. Ya. Pendinginan ya. Itu bisa dilakukan untuk intensitas yang lebih lama dan waktu yang lebih lama ya. Itu untuk gerakan aja. Kita pendinginan ya. Pendinginan. Ya. Selesai Mbak Lama. Oke, baik. Ya, terima kasih Dr. Farid. Jadi itu tadi ya pemaparan materi ya. Farid, iya, dan juga ada senam. Mungkin nanti videonya boleh ya Dok di-share ya ke teman-teman. Boleh, sangat boleh, sudah kita siapkan. Jadi nanti biar teman-teman juga bisa berlatih di rumah di masa pandemi tetap exercise. Sudah kita siapkan dari teman-teman Rehab Medik dan fisioterapi sudah menyiapkan ini. Baik, siap, terima kasih. Ini kita langsung masuk ke Q&A ya, jadi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Dok. Dari Bu Nurul Jayati, dokter, olahraga untuk orang-orang yang takikardi itu apa Dok kira-kira yang baik? Takikardi, ada sakit jantungnya? Ya. Jadi tadi kembali lagi ke tadi ya, dasar-dasar dari olahraga tadi. Perhatikan frekuensinya, intensitasnya, waktunya, dan tipenya. Dan kondisi awal dari pasien ini harus diketahui dengan melihat status kebugarannya. Bisa dilakukan dari treadmill-nya dan 6 minute. Nah, ini pasien ini adalah dengan takikardi. Artinya ada gangguan dari denyut jantung. Takikardi kalau olahraga yang seperti tadi memang tidak disarankan untuk yang sedang ataupun berat. Olahraga yang bisa dilakukan yang ringan saja, jadi menggerakkan anggota tubuh bagian atas, menggerakkan anggota tubuh bagian bawah, sambil dimonitor tekanan darahnya, nadinya, dan itu nadinya tidak boleh nadi maksimal yang tadi disebut sebagai denyut nadi maksimal tadi ada ukurannya 60-70% dari yang ditemukan tadi dengan rumus 220 dikurangi usianya. Itu harus dalam monitor petugas kesehatan ya. Yang bisa dilakukan adalah olahraga ringan, pemanasan, stretching ya. Kalau yang sifatnya endurance atau ketahanan pasti akan mengganggu takikardinya dan berisiko fatal ya. Jadi cukup jalan aja. Kalau menurut saya itu jalan ya. Kalau sepeda statis juga terlalu berat ya. Jalan. Jalan itu pun harus monitor 1 menit pertama, 2 menit pertama. Jadi yang disarankan dilakukan dulu tes 6 menit. Dia melakukan aktivitas jalannya itu dan dicek. Ada keluhan nggak? Sesek, pusing, nyeri betis, keringat dingin. Kalau itu ada, segera hentikan olahraganya atau tesnya itu tadi. Gitu. Jadi memang spesifik kalau ada kasusnya harus lebih hati-hati. Ya. Baik, terima kasih Dr. Farid. Pertanyaan dari Bu Maisa. Mohon izin tadi dijelaskan beberapa olahraga yang bisa dilakukan di antaranya renang. Seberapakah aman olahraga renang ini dilakukan di masa pandemi, dokter? Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi selama COVID-19 kemarin, memang renang tidak dianjurkan kalau dilakukan di tempat umum atau banyak orang. Tapi kalau punya kolam renang pribadi ya boleh saja. Ya, atau bikin kolam renang ya, nggak usah terlalu besar di rumah. Ya, boleh kalau itu dilakukan mandiri atau perorangan, boleh. Tapi kalau di tempat umum sampai saat ini memang belum dibuka, ya, masih belum dibuka. Protokolnya juga masih disiapkan oleh pemerintah. Jadi kalau olahraga di tempat umum belum boleh untuk renang, masih belum boleh, karena dikhawatirkan terjadi penularan. Mungkin penularannya pada waktu bukan renangnya tapi paskanya ya, atau sebelumnya ya, sebelumnya mungkin ngobrol ya karena harus lepas masker kan. Kemudian setelah itu
makan, minum. Nah, di situ nanti dikhawatirkan terjadi paparan. Ya. Kalau punya kolam renang sendiri ya nggak apa-apa. Oke. Nah, ini nyambung nih kayaknya dengan pertanyaan Pak Budi Setiawan. Apakah droplet bisa melalui air? Mungkin dengan berenang itu dropletnya masuk ke air sehingga menular seperti itu, Dr. Farid? Kalau penelitiannya kayaknya saya belum dengar ya. Hanya saja memang virusnya ini kan dengan droplet ini ada potensi dia bertahan. Tapi yang bertahan di air kita belum tahu ya. Kalau di permukaan kan bisa sampai 8 jam, di udara juga 8 jam. Itu tadi khawatirnya pada waktu naik. Atau di air ya ada potensi ya, makanya itu dilarang. Apalagi kalau belajarnya, renangnya masih belajar, tahu-tahu minum airnya atau terhirup karena salah dalam renang. Tapi lebih baik dihindari dulu sambil menunggu anjuran pemerintah, sambil menunggu protokolnya. Kalau toh boleh berapa orang itu nanti akan kita dapatkan. Seperti pada olahraga di darat ya. Kalau olahraga di darat protokolnya kalau dia diem tidak bergerak jaraknya 2 meter ya. Dan kalau di ruang tertutup dibatasi kurang lebih 10 sampai 20 orang tergantung dimensi dari ruangannya. Kalau yang di air memang belum ada protokolnya. Jadi lebih baik berhati-hati, olahraga yang lain dulu, yang penting kebugaran dapat, sehatnya dapat. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Dr. Farid. Masih cukup banyak pertanyaan dari Pak Dedi Prasetyo. Selamat pagi Pak Dokter, Pak Ketua TCM. Salam olahraga. Mohon izin bertanya. Mewakili teman-teman RSSG Futsal Club ini kayaknya, apakah ada protokoler new normal olahraga futsal? Bila ada, apakah sudah bisa dilakukan kembali untuk olahraga futsal latihannya? Mengingat teman-teman kakinya sudah gatal untuk menendang bola. Sementara yang lagi demam olahraga itu sudah dialihkan ke jogging dan goes saat ini, Dok. Gimana, Dokter? Wah iya, terima kasih Mas Dedi. Ini juga bagian dari tim sales management ya. Jadi sampai sekarang untuk Indonesia, olahraga yang sifatnya tidak perorangan, baik itu bola, futsal, sampai sekarang masih disusun protokolnya Mas Dedi oleh Asosiasi Olahraga di Indonesia. Masing-masing diminta untuk membuat. Belum boleh. Kalau di luar negeri sudah mulai ya, mulai 2 minggu ini. Liga Inggris sudah mulai, sudah bisa. Tapi di tempat kita, di Indonesia, masih belum. Karena persyaratannya cukup banyak. Jadi persyaratannya selain pemainnya juga harus hati-hati, yang nonton juga, penyelenggaranya juga harus menyiapkan semuanya. Itu yang masih digodok ya. Untuk memenuhi persyaratan olahraga ini bisa digelar atau enggak. Jadi tidak hanya orangnya saja, tapi ruangannya juga harus menyiapkan, yang punya itu menyiapkan tempat cuci tangan, kapasitasnya harus dibatasi, itu yang masih belum ada titik temu. Tapi kalau kita lihat di internet, kita lihat baca-baca, searching, ini sedang disusun sesegera mungkin supaya olahraga ini bisa kembali dijalankan di tempat Indonesia. Iya, Mas. Sabar dulu ya. Baik. Pertanyaan berikutnya ini dari Bu Ita. Olahraga sepeda statis itu memerlukan pemanasan dan pendinginan juga atau seperti apa, Dokter? Jadi prinsipnya sama Bu Ita ya. Sama. Jadi olahraga sepeda statis, treadmill, sama prinsipnya. Jadi yang sudah disebutkan tadi, olahraga harus baik, benar, ya, terukur dan teratur. Baik dan benar. Ada pemanasannya, ada olahraga intinya dan pendinginan. Kalau itu tidak dilakukan, ya risiko cederanya tinggi. Ada, semuanya ada. Jadi sebelum naik ke sepeda, kita stretching dulu. Seperti yang senam pertama tadi ya. Stretching sendinya, stretching kakinya. 5-10 menit baru melakukan static cycle atau treadmill. Jadi harus begitu selesai turun dari treadmill atau dari sepeda, lakukan pendinginan supaya pemulihannya bisa lebih cepat dan resiko cederanya juga lebih kecil. Sama, jadi prinsipnya tetap sama. Harus baik, benar, terukur dan teratur. Itu harus diikuti. Kalau enggak nanti selesai olahraga malah jarum-jarum ya. Besoknya malah sakit semua. Malah menurunkan imunnya tadi, open window terjadi, beresiko
sakit. Jadi tidak jarang kita ketemui orang kabeh mari olahraga. Nah, gitu-gitu kan salah satunya itu, ya, tidak melakukan olahraga dengan baik, benar, terukur dan teratur. Begitu Bu Ita, mudah-mudahan bisa puas ya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Farid. Dan ini pertanyaan dari Bu Mai selanjutnya ya. Mau tanya, jika kita berolahraga di luar ruangan dan dengan menggunakan masker sesuai dengan protokol, padahal dengan olahraga level sedang itu membutuhkan oksigen dalam jumlah yang banyak. Bagaimana baiknya? Karena masker kan menghalangi oksigen yang masuk, Dok. Info suami saya, olahraga sepeda di luar ruangan dengan pakai masker serasa susah bernafas karena oksigen kurang. Nah, silakan Dokter Farid. Ya, ini banyak ditanyakan ya. Jadi memang ada perdebatan. Kalau dari WHO boleh melepas masker olahraga sepeda di luar dari WHO. Tapi di Indonesia dari Kemenkes harus tetap memakai masker. Keputusannya masih seperti itu. Dari dokter-dokter olahraga juga menyarankan harus tetap pakai masker. Tinggal diatur intensitas dari goesnya, ya. Karena diketahui masker ini tidak 100% menghambat pernafasannya, memang terasa berat, tinggal diatur aja. Jadi kalau goesnya mungkin tidak usah terlalu lama durasinya, speednya juga diatur. Dan harus punya cadangan masker kalau basah ganti. Ya, jadi memang saran dari Persatuan Dokter Olahraga tetap pakai masker dan dari Kemenkes juga menganjurkan seperti itu. Tetap pakai masker. Apalagi tadi tingkat penularannya kalau sepeda jaraknya tadi ya sampai 20 meter antar pesepeda satu dengan satunya dan tidak boleh depan belakang atau paralel kemarin yang dulu diterangkan oleh Dokter Wahyu ya, karena resiko yang depan keluarkan droplet, belakangnya bisa kena. Nah, seperti itu. Jadi tetap pakai masker, tinggal diatur intensitasnya, jaraknya, sehatnya dapat, resiko terpapar rendah. Diikuti aja aturannya ya. Memang tiap orang nggak sama dalam kebugarannya, itu yang menyebabkan antara orang satu dengan orang lain, satunya kuat pakai masker, satunya tidak kuat karena status awal dari kebugaran tiap orang tidak sama. Ya, begitu. Ya. Baik, ya terima kasih Dokter Farid. Ini sepertinya juga menjawab juga ya sebagian pertanyaan dari Pak Dedi terkait olahraga yang disarankan, kemudian tetap ingin berolahraga untuk menjaga imun seperti yang dilakukan oleh banyak orang yang di daerah GKB itu ya. Jadi tetap goes, berurutan di belakang, jogging juga berurutan di belakang, dan senam juga berjajar di samping, depan, kanan, kiri. Nah, tinggal protokolnya ya dokter kalau gitu ya dokter? Ya, tinggal protokolnya dan kedisiplinan dari personelnya itu tadi, termasuk ketuanya harus tegas ya. Tujuannya bagus, goes ya, pakai masker oke. Ternyata dalam goes ini tujuannya nanti endingnya berhenti di mana ini? Oh, berhenti di rumah makan ini. Ya, berhenti di warung kopi ini. Nah, di situ nanti problemnya muncul ya. Berhenti di rumah makan, lepas masker, ngobrol. Nah, itu beresiko terpapar COVID-19. Nah, itu harus dijaga. Jadi yang disarankan adalah selesai olahraga ya kembali ke base camp-nya lagi, ya, pulang, baru makan minumnya di rumah masing-masing. Kalau yang kita amati di Gresik selama ini, kita lihat goesnya bagus, terjaga, itu berhenti di suatu titik, ternyata ngopi, ngobrol di sana, berkerumun. Nah, itu yang menjadi kehati-hatian kita, jangan sampai dengan muncul COVID-19 ya. Terima kasih Mbak Lama. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bu Nurul Jayati. Usul dokter dibuatkan program diet berapa kalori yang harus dijalankan untuk kategori gemuk. Oh, ya. Nah, mungkin olahraganya apa, gitu programnya bagaimana, gitu ya dok ya? Ya itu yang tadi kita sampaikan di awal. Adanya obesitas yang coba kita ukur tadi menjadikan concern kita terhadap kondisi
kesehatan dari teman-teman kita ya, yang obesitas. Ini menjadi concern kita bersama. Nantinya mungkin ada program dari K3 ya untuk medical check-up-nya atau dari dokter perusahaan berintegrasi, kolaborasi dengan tim change management dengan SDM mungkin untuk ke depan bagaimana ini menata SDM kita yang obesitas berat ini ya, supaya tidak menjadi beban nanti ke depan dari perusahaan akibat penyakit yang bisa timbul dari obesitas ini. Termasuk nanti ahli gizi kita ada, ahli penyakit dalamnya juga ada, nanti kita bersama-sama merumuskan apa saja yang bisa dilakukan. Yang jelas teorinya ada semua, bagaimana menuju berat badan ideal. Berat badan ideal kalau kita lihat cara ngitungnya ya, kalau dia wanita, tinggi badan dikurangi 100, kemudian dikurangi 15% dari pengurangannya itu adalah target berat badan ideal untuk wanita. Kalau pria, tinggi badan dikurangi 100, kemudian dikurangi lagi 10% dari pengurangannya tadi. Misalnya kalau saya misalnya tingginya 171, berat badan ideal saya adalah 171 dikurangi 100, 71 dikurangi 7,1. Ketemunya 62 ya, 62. Nah, sekarang berat badan saya ternyata lebih dari itu. Dari pada waktu kita hitung kemarin saya masuk yang gemuk ringan. Gemuk ringan ya, nanti mudah-mudahan dengan exercise yang kita lakukan yang sederhana aja di sela-sela waktu kerja kita ada treadmill di situ, kita ada sepeda statis bisa kita manfaatkan, atau kalau kita ke ruangan tidak usah naik lift tapi lewat tangga, itu bisa membakar kalori kita. Kalau itu dilakukan tiap hari rutin dengan mindset yang bagus, kalau berat badan kita bisa terjaga. Iya. Itu Baik. nanti. Ya. Terima kasih, Dr. Farid. Ini pertanyaan dari Dr. Miming. Olahraga apa sih, Dok, yang cocok untuk usia 50 tahun ke atas dan berapa lamanya olahraga? Ya, usia 50 ya. Waduh, saya juga mau jelang 50 ini. Jelita ya, jelang 50 tahun ya. Atau yang Lolita, lolos 50 tahun ya. Jadi olahraga memang disesuaikan dengan kondisi orang. Untuk 50 tahun, ya kondisi fisiknya sudah berbeda, metabolismenya sudah berbeda. Yang paling cocok dikembalikan lagi tingkat kebugarannya seperti apa, kemudian kondisi orangnya ini ada penyakit atau enggak, ya. Kalau dia ada penyakit jantung, dia gemuk, dia ada darah tinggi, tentunya olahraganya juga akan berbeda-beda, ya. Tapi yang jelas olahraga yang cocok untuk 50 tahun ke atas adalah olahraga yang sifatnya tidak high impact ya. Jadi yang menghentak-hentak ya, kayak lari gitu ya. Kemudian gym yang berat itu tidak. Tapi yang cukup untuk membakar lemak dan membuat bugar ya. Kalau 50 tahun wanita sudah mulai osteoporosis, ya senam yang tadi itu ya. Senam osteoporosis itu bisa dilakukan. Renang juga pasti bagus. Tapi kembali lagi, sepeda statis juga bisa. Kemudian treadmill juga bisa. Tapi tetap kembali lagi harus dicek dulu kondisi awalnya dan disesuaikan dengan kondisi orang per orang sehingga aman, ya manfaatnya dapat, tidak menimbulkan kefatalan. Ya. Cocok enggaknya nanti tergantung dari evaluasi atau penilaian awal dari orang per orang. Ya. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan dari Mbak Nur Aini. Olahraga apa yang aman buat pasien skoliosis selain berenang? Nah, karena berenang kan masih agak-agak susah nih, karena masih banyak yang ditutup, Dok. Skoliosis ya, pada dewasa ya. Tulang belakangnya bengkok ke kiri atau ke kanan ya. Intinya skoliosis olahraga apapun ya masih aman ya. Apalagi sudah dewasa ini kan dia tidak akan berubah sampai derajatnya besar ya. Tinggal dicari dulu kegemarannya apa. Ya, kalau senang ya senam.
Kalau dia senang sepeda ya sepeda, ya. Kalau di masa pandemi ini ya sepeda paling bagus, ya. Karena kalau punya kolam renang sendiri ya boleh, ya. Atau latihan di tempat terapi, nanti diberitahu caranya, exercise yang sesuai untuk orang-orang dengan skoliosis, ya. Ada senam untuk tulang belakang, ya. Banyak sekali pilihan-pilihannya. Cocok tidaknya itu kembali lagi tergantung dari status awalnya, kegemaran orangnya, sehingga nggak ogah-ogahan untuk olahraga, ya. Karena mindset kita, wah olahraga, males lah. Tapi kalau dia tahu manfaatnya, kemudian dia punya kegemaran, saya yakin akan dengan sukarela untuk melakukan itu demi kondisi fisiknya yang bagus, posturnya yang bagus, ya. Jadi aman tidaknya jenis olahraganya dikembalikan lagi ke evaluasi awalnya. Tapi secara umum kalau skoliosis ya, kalau renang nggak bisa, sepeda statis, treadmill masih bisa, ya, masih bisa semua. Ya, atau olahraga di rumah ya, dengan menggunakan peralatan di rumah tadi ya, masih bisa untuk kekuatan. Atau stretching untuk meluruskan, memperbaiki posturnya. Jadi kombinasi dari semua itu aerobik dan anaerob bisa dilakukan, Mbak ini. Ya, terima kasih. Ya, dan ini dokter ada pertanyaan ini mewakili ini ungkapan hati semua ibu rumah tangga sepertinya dok. Pekerjaan rumah yang berkeringat apakah juga bisa disebut olahraga ya dok? Oh iya. Nyapu, ngepel misalnya mungkin gitu dokter. Tadi kan sudah ditayangkan di slide ya. Jadi aktivitas fisik itu semua yang dilakukan oleh manusia tiap hari bisa termasuk aktivitas yang di rumah tangga ya. Hanya saja beda dengan olahraga atau exercise. Kalau exercise tadi terukur, teratur, ya, baik benar, frekuensinya tertentu, intensitas tertentu. Kalau kegiatan di rumah, memang dia membakar kalori, tapi sifat-sifat itu tadi tidak ada, terukurnya, teraturnya nggak ada, ya. Dan itu memang masih bisa membakar kalori. Tadi yang match tadi ya, ada istilah match tadi ya, metabolic equivalent ya. Untuk kegiatan ibu rumah tangga seperti ngepel, itu juga match-nya tinggi juga itu, sekitar 3-6, atau match-nya intermedium. Itu kalorinya yang dibakar sekitar 3,5 sampai 7 kilokalori. Ya. Lumayan besar. Dan ngepelnya itu juga macam-macam, ada yang ngepel pakai mesin, ada yang manual, ada yang harus jongkok. Nah itu juga match-nya masing-masing. Itu bisa juga disebut aktivitas fisik tapi bukan olahraga, tapi tetap membakar kalori. Ngepel ya, apalagi kalau ngepelnya di lantai atas ya, naik dulu tangga. Itu juga termasuk bagian dari aktivitas fisik, dan kalau itu dilakukan dengan baik dan benar juga bisa mengurangi penumpukan lemak, membakar karbo kita, dan bisa dapat manfaatnya. Hanya saja untuk kebugaran tidak, karena itu tidak memenuhi kaidah-kaidah olahraga tadi ya, frekuensinya, intensitasnya, durasi atau waktu, dan tipenya. Itu Mbak Lama. Ya, baik. Terima kasih Dr. Farid. Ini coba saya cek, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu, apakah sudah cukup pertanyaannya? Kalau memang sudah cukup, nanti kita akan ada penguatan terlebih dahulu dari direktur kita. Kemudian juga seperti biasa ada kuis ya. Nanti kuis satu pertanyaan dilempar oleh Dr. Farid, nanti silakan dijawab seperti biasa. Jadi jawabannya oleh keluarga, seperti itu. Ini adalah di minggu terakhir di bulan ini ya. Untuk bulan depan kita akan ada program baru, tapi ya hampir sama. Sosialisasi cuman biar nggak bosan, kita adakan program kita. Baik, dulu sudah siap nih di depan layar. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada bertanya, maka untuk acara Q&A akan kami akhiri ya. Dan selanjutnya akan kita ikuti terlebih dahulu arahan atau penguatan yang akan disampaikan oleh Direktur PT Cipta Rimala. Kepada yang kami hormati, Dr. Tawang Arif Nugroho, kami persilahkan, Dokter. Ya, selamat siang, ya, Dr. Tawang. Iya. Ya, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Farid hari ini sudah bisa sharing, Pak Farid. Jadi memang ya kita tetap harus menjaga energi kita. Jadi kalau energi itu ibaratnya kalau kita itu mau pakai alat elektronik ya energinya adalah listriknya gitu ya.
Kalau pakai handphone, handphonenya itu baterainya habis, berarti ya listriknya habis kan gitu. Berarti kan nggak bisa dipakai. Sama seperti itu, saya kira hari ini yang Pak Dr. Farid sampaikan adalah energi buat kita semua, Bapak dan Ibu, yang akan menjaga kita semua tetap bisa aktif, akan menjaga kita semua tetap bisa beraktivitas. Karena dengan energi yang terjaga, maka tenaga kita akan optimal. Dan yang perlu disadari bahwa sebenarnya tidak hanya tenaga, tetapi juga semangat kita akan terbarukan dengan olahraga itu. Nah, oleh karena itu, tadi sudah disampaikan Dr. Farid, saya kalau ingat Dr. Farid itu, ingat Dr. Farid, ingat senam. Jadi, kalau pasien-pasien cerita itu, iya diajari senam Dr. Farid, sudah, dok. Nah, kan gitu. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kita besok dalam waktu depan, kalau situasi sudah memungkinkan, kita ingin ada program senam yang akan kita bisa ikuti, sehingga itu akan menjaga kesehatan kita semua. Dan saya kira yang disampaikan Dr. Farid, kuncinya adalah yang pertama, saya melihat memang intensitas frekuensinya harus benar ya Pak Farid ya. Jadi olahraga itu ada hasilnya kalau ingat fit tadi ya, fit. Buat saya pelajaran fit itu yang pertama adalah frekuensi. Itu idealnya 2-3 kali seminggu ya Pak Farid ya. 2-3 kali seminggu itu adalah frekuensi ideal. Jadi kalau kita hanya seminggu sekali mungkin ya bisa tapi kurang kan begitu. Yang kedua intensitasnya cukup ya. Tadi disarankan berapa menit Pak Farid? 30. Kurang lebih sekitar 30 ya, 30 menit sekurangnya. Jadi kalau bisa 45 tentu lebih baik, tapi sekurangnya dalam setiap kali ya 30 menit. Intensitasnya nah, yang kemudian, sedang ya. Intensitasnya sedang ya. Intensitasnya sedang. Kalau T yang kedua apa? Tipenya. Tipenya ya. Jenis olahraga yang ya, tadi ada aerobik sama yang non aerobik ya. Aerob. Nah, saya kira ini mudah Dr. Farid buat kita semua dan saya sendiri juga bisa lebih gampang mengenali olahraga apa yang harus kita lakukan di era pandemi ini. Jadi disarankan ada goes ya Pak Farid ya, goes. Kemudian ada senam. Nah, kaitan dengan pandemi yang ada kaitan dengan sistem pernapasan di COVID sekarang, saya kira senam bisa jadi pilihan. Dan senam ini menjadi mudah. Nanti ada panduan dari Dr. Farid yang bisa di-share barangkali, itu bisa kita terapkan di tempat kerja misalkan. Kemudian di tempat tinggal masing-masing juga bisa diterapkan. Atau mungkin yang sudah ingin variasi, misalkan sudah lakukan punya Dr. Farid atau tim fisioterapi, mau ada variasi yang lain juga bisa. Saya kira sekarang di media banyak sekali, mau ikuti gerakan dari YouTube, mau ikuti siapa yang diikuti, saya kira banyak. Saya kira itu aja ya. Mudah-mudahan acara hari ini bisa betul-betul memberi manfaat dan mengingatkan kita semua untuk selalu berolahraga meskipun di tengah-tengah kita ya, di tengah-tengah kita kondisi pandemi, di tengah-tengah kita harus hati-hati di setiap aktivitas kita. Saya kira saya senang ikut acara ini seru banget, ada anak-anak juga ikut gabung di sini. Jadi ya inilah keseruannya. Memang ini acara keluarga, jadi ya harapan kita semua, saya senang ini bisa dihadiri juga untuk pasangan, keluarga, kemudian anak-anak juga bisa ikut gitu ya. Jadi memang mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat kita semua. Dan secara umum kondisi sekarang juga masih pandemi juga masih berlangsung. Beberapa rekan kita juga masih ada yang perlu menjalani isolasi mandiri dan tentu ini juga harus menjadi kesadaran kita semua. Tidak hanya kita juga perlu mengingatkan pasangan kita barangkali untuk lebih berhati-hati dimanapun, mesti hanya sekedar belanja atau mungkin bekerja di luar, itu juga harus hati-hati supaya kita semua dapat terjaga dan terhindar dari pandemi ini. Saya kira itu Bu Alama, dan terima kasih banyak narasumber Dr. Farid, dan terima kasih waktunya Ibu Dirut, Bu Takarini pada kesempatan pagi siang ini sehingga kita semua bisa mengikuti acara ini dengan baik dan menjadi pengetahuan tambahan buat kita semua. Saya kira begitu Bu Alama. Baik, terima kasih Dr. Tawang atas arahan dan juga penguatan yang sudah diberikan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, seperti biasa, persiapkan dirinya ya untuk yang sudah bergabung bersama keluarga.
putra-putrinya atau pasangannya. Ini mau saya cek dulu siapa nih yang sudah bergabung. Silakan videonya dibuka semuanya ya Bapak Ibu, tapi tetap di-mute dulu. Video silakan dibuka, tapi di-mute. Silakan nih coba saya cek Pak Hadi Muharto ini beserta keluarga hadir ya. Kemudian ini ada Bu Erna beserta keluarga ya. Kemudian ada Pak Mahfud, ada putranya, anaknya nih, putrinya juga hadir. Ada Pak Irwan ya beserta keluarga juga. Ini siapa lagi yang beserta keluarga? Coba saya cek ya. Bu Merisa, ya Bu Merisa juga beserta keluarga lengkap nih kayaknya ya. Oke, masih ada lagi siap-siap yang beserta keluarga bisa di videonya dimunculkan ya. Jadi untuk pertanyaan nanti akan dilempar oleh Dr. Farid ya, yang menjawab adalah keluarga. Coba baik, oke, coba saya cek ulang. Bu Nurul Jayati juga beserta keluarga. Nanti silahkan kalau setelah diberikan pertanyaan langsung di ini ya. Oh ini Mbak Rini Tetra juga beserta keluarga, anaknya juga. Langsung di unmute dan kemudian kita berikan kesempatan untuk menjawab seperti itu. Baik, apakah semuanya sudah siap? Siap ya? Oke, baik. Hadiahnya sama seperti minggu-minggu yang lalu ya, voucher Rp100.000. Nanti pemenang bisa kita hubungi dari bagian SDM. Langsung saja Dr. Farid, silakan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Alama. Iya sih. Selamat siang Bapak Ibu dan keluarga yang di rumah. Iya. Sudah kita sampaikan supaya aman dalam berolahraga di saat pandemi, mendapatkan manfaatnya. Olahraga selain dilakukan dengan baik, benar, terukur dan teratur, juga harus dilakukan secara FITS. Nah, tadi juga sudah ditekankan sama Dr. Tawang. FITT, sorry. FITT atau FIT. FITT ya. FITT, singkatan dari apa ya? Gitu ya, Dok? Ya. Ya, siapa? Siapa yang menjawab? Ya, keluarganya siapa? Mbak Rini Tetra? Atau Mas Ardi? Oh, baik, keluarganya Mas Ardi ya. Lagi ya, jawab ya. Frekuensi, intensitas, tipe, time. Gimana Dr. Farid? Ya, bagus sekali. Jadi memperhatikan frekuensinya, intensitasnya, tipe olahraganya, dan time atau waktunya. Itu sangat membantu agar kita tetap fit dan aman di era pandemi ini dalam berolahraga. Ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama ya. Terima kasih. Ini Mas El lagi ya ini ya, yang minggu kemarin menang juga nih kayaknya nih. Waduh, semangat ya selalu ikutan loh dia, selalu semangat ya. Nanti putra-putri yang lain ya dari Bu Nurul, nah boleh tuh nanti tetap jawab. Jadi untuk untuk bulan depan akan kita agendakan lain, mungkin dengan konsep acara yang juga ada yang baru seperti itu ya. Baik, sudah kita dapatkan pemenangnya Dr. Farid, yaitu putranya Pak Ardi ya, Mas El. Nanti hadiah bisa menghubungi atau kita bisa berkoordinasi dengan bagian SDM seperti itu. Baik, kami rasa karena sudah selesai, kita ikuti acara mulai awal sampai akhir, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Jadi acara pertemuan pada siang hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih sekali lagi kepada Direktur Utama, Direktur Tanimala, Direktur PT Tanimala, dan juga tentunya narasumber kita Dr. Farid yang sudah sharing ilmunya pada siang hari ini. Terima kasih Dokter. Sama-sama. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu beserta keluarga ya, seluruh karyawan PT Cita Nirma yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di hari Minggu ini dalam acara sosialisasi dan edukasi. Mohon jangan bosan-bosan ya demi kebaikan bersama. Dan tentunya sangat bermanfaat apa yang sudah disampaikan setiap minggunya. Ya, kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan kami akhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih. Tetap semangat ya, selalu sehat dan jangan lupa bahagia semuanya. Bye. Terima kasih. Sama-sama Mas Budi. Terima kasih Dr. Farid. Sama-sama, salam olahraga. Siap. Sehat. Ya semua.